Iran tegaskan gencatan senjata Lebanon jadi prioritas. Pemerintah beri subsidi produsen tahu tempe Rp2.000 per kilogram. DPR kecam keras kasus wanita disekap di Bandung 3 tahun. Pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berita seputar politik, peristiwa, dan juga budaya yang terjadi sepanjang 1 hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Sementara itu, euforia Piala Dunia tak menyurutkan semangat dari warga diaspora Kolombia di Meksiko untuk menyalurkan hak pilih mereka. Di tengah dukungan kepada tim nasional, para diaspora tetap mengikuti putaran kedua pemilihan presiden negaranya. Suasana Global Village di kawasan Bosque de Chapultepec dipenuhi para pendukung Kolombia yang datang mengenakan atribut tim nasional. Namun di balik meriahnya Piala Dunia, perhatian mereka juga tertuju pada pemilihan presiden di negaranya. Sejumlah warga Kolombia mengaku telah memberikan suara melalui konsulat Kolombia di Mexico City. Mereka menilai, meski berada ribuan kilometer dari tanah air, partisipasi dalam menentukan masa depan negara tetap menjadi tanggung jawab setiap warga. Di tengah antusiasme Piala Dunia, perbedaan pilihan politik juga mewarnai kalangan diaspora Kolombia. Meski demikian, mereka sama-sama berharap pemilihan berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi Kolombia. Menurut otoritas pemilu Kolombia, lebih dari 1,4 juta warga Kolombia yang tinggal di luar negeri terdaftar memiliki hak pilih dalam pemilihan presiden tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana seorang seniman asal Argentina mengubah bola sepak jalanan bekas menjadi karya seni yang mengabadikan sejarah dan momen bersejarah Piala Dunia. Di tempat workshopnya, tepatnya di kota Buenos Aires, Peti Lopez melukis bola-bola sepak bekas dengan ilustrasi tokoh legendaris, lambang federasi, dan momen ikonik dari setiap edisi Piala Dunia. Proyek bertajuk World Glories ini dimulai pada 2013 dan terus bertambah satu koleksi setiap Piala Dunia berakhir. Kini koleksinya mencapai 22 bola yang mewakili seluruh edisi turnamen hingga tahun 2022. Lopez mengaku memilih menggunakan bola bekas karena baginya benda tersebut menjadi simbol masa kecil dan budaya sepak bola jalanan di Argentina yang telah melahirkan banyak pemain besar seperti Diego Maradona dan Lionel Messi. Berkat keunikannya, koleksi World Glories telah dipamerkan di sejumlah lembaga budaya dan instansi bergengsi di Argentina, termasuk Museum Evita dan Gedung Kongres Nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bakso Nusantara pelepas rindu kuliner di Arab Saudi. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan pemirsa, di mana setelah gelaran ibadah haji selesai dan menjelang kepulangan, banyak dari jemaah haji yang kini berburu kuliner dan mendatangi destinasi wisata di Tanah Suci. Tidak jarang bagi para jemaah haji yang kangen dengan jajanan kuliner khas Indonesia, salah satunya adalah bakso Teh Java Signature yang berada di tempat wisata Jabal Uhud. Seperti apa? Berikut informasinya. Berkunjung ke kawasan Jabal Uhud di Madinah tak hanya menyajikan wisata sejarah Islam dan jejak perang Uhud. Di kawasan ini pula tercium aroma kuah gurih yang akrab di lidah orang Indonesia. Disinilah berdiri The Java Signature Uhud, tempat makan milik Chef Omar atau Muhammad Sarwono Thoyibi Al-Akhir, yang setiap musim haji dan umroh tiba selalu ramai dikunjungi jemaah haji maupun umroh. Menu andalannya adalah bakso khas Indonesia, bukan hanya diburu jemaah dan wisatawan Indonesia, tetapi juga menarik minat warga lokal Arab Saudi dan warga Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. So, kalau ke Indonesia makan makanan Indonesia mestilah bakso. Bagus. Sangat bagus. Sebab apa? Bakso ini daging dia banyak daging. Jadi satu kali cuba best. Sudah best. Setiap hari Jumat tempat ini selalu ramai, bahkan di hari itu lebih dari 40% pelanggannya merupakan warga lokal. Selain cita rasanya yang khas Indonesia, makan bakso di tempat ini juga disuguhkan oleh pemandangan Jabal Uhud yang luar biasa. Selain di Jabal Uhud, Chef Omar juga telah membuka cabang The Java Signature di tengah kota Madinah. Ini merupakan tempat mengembangkan usaha demi melayani banyaknya jemaah haji dan umrah yang tersebar di kota Madinah dan Mekah. Dengan tetap menerapkan harga terjangkau, tak jarang dari para pelanggan yakni jemaah asal Indonesia yang kangen menikmati bakso ke tempat ini setiap sedang beribadah umrah. Alhamdulillah iya Pak, kita udah jadi pelanggan nomor 1. Ini restoran paling enak di Madinah. Apa menu yang paling disukai? Kalau aku sih bakso, iya, sop daging, mantap sop dagingnya. Harga lumayan, ramah di kantong. Usaha yang dirintis sejak sekitar tahun 2020 ini mampu menjual hingga 2.500 mangkok bakso setiap hari dengan harga per porsi berkisar antara 30 hingga 35 rial per mangkoknya. Di tengah kerinduan jemaah pada kampung halaman, semangkok bakso bisa menjadi pilihan kuliner yang mengenyangkan dengan rempah, bumbu dan cita rasa khas Indonesia yang tentunya sesuai dengan lidah orang Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinfo TV Media Center Haji 2026 melaporkan. Salah satu tujuan kuliner para jemaah haji dan umroh asal Indonesia di Arab Saudi adalah bakso, soto, dan juga masakan Nusantara khas Indonesia. Nah, di Madinah, Arab Saudi, bakso di Jabal Uhud menjadi buruan favorit jemaah haji yang dirintis oleh seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang sekaligus menjadi tukang masaknya, bernama Chef Omar, yang memiliki kisah inspiratif yaitu dari anak buruh tani hingga kini sukses memiliki 2 tempat makan di Madinah, dan berikut laporannya. Di tengah arus jemaah dari berbagai penjuru dunia, tercium aroma yang tak asing bagi lidah Indonesia, seperti bakso, soto, dan beragam masakan Nusantara. Semua diracik oleh seorang perantau asal Cilacap, Jawa Tengah, Muhammad Sarwono Thoyibi Al-Akhir. Namun banyak orang mengenalnya sebagai Chef Omar. Ia mengembangkan usaha kuliner di Madinah dengan nama The Java Signature. Namun kisah ini bukan tentang kesuksesan yang datang secara instan. Sebelum menjadi pengusaha, Omar menjalani hidup seperti banyak pekerja migran Indonesia lainnya. Bekerja untuk majikan, menerima gaji bulanan dengan hari libur yang terbatas. Tetapi di balik rutinitas itu tersimpan satu mimpi besar. Dalam mewujudkan impiannya, Chef Omar tidak terburu-buru memulai. Hampir 11 tahun Omar memilih belajar. 5 tahun di Madinah, sisanya di Mekah. Mengamati budaya, mempelajari ekonomi, memahami karakter masyarakat, hingga akhirnya ia menemukan satu keyakinan bahwa bisnis di luar negeri tidak cukup hanya dengan modal uang, tetapi juga pemahaman dan legalitas. Insya Allah dengan bekal pembelajaran bersama orang-orang yang pernah saya hadapi, saya lillahi ta'ala udah nekat apapun yang terjadi, naik turun lagi atau drop lagi, saya udah yakin sama Allah saya akan berkarya di bidang makanan yang sesuai apa harapannya para jamaah
umroh atau jamaah haji atau mukimin atau orang Indonesia yang menikah sama orang-orang Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia. Bagi Chef Omar, kuliner tak sekedar urusan memasak. Makanan adalah cerita tentang ekonomi, kesehatan, psikologi, dan hubungan antar manusia. Dari setiap pesanan ia belajar membaca karakter. Ada yang suka pedas, ada yang menyukai rasa gurih, dan baginya setiap tamu membawa cerita yang berbeda. Secara global, food kuliner itu mencakup semua ilmu. Bisa merasakan berbagai macam karakter juga ketika ada tamu ngobrol sesaat, sebentar, mungkin nanya-nanya sebentar. Itu kadang saya ngambil sisi positifnya, membaca karakter mereka supaya saya lebih memahami dan akhirnya saya bisa menciptakan rasa itu. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal kuliner, Omar belajar secara otodidak. Hingga satu hari ia memberanikan diri mengikuti audisi MasterChef Indonesia. Bahkan saat pendaftaran telah ditutup, ia tetap datang membawa harapan. Dan keberanian itu membukakan pintu. Pengalaman tersebut menjadi titik penting yang memperluas wawasan dan jaringan persahabatannya. Omar meyakini banyak berkah dari profesinya sebagai tukang masak atau chef. Dan pekerjaan yang paling mahal sebetulnya tukang masak. Tamu negara dimanapun, kerajaan dimanapun paling tinggi, ketika ada tamu yang disuguhkan pertama kali pasti makanan. Yang membuat tukang masak. Jadi nikmatnya, berkahnya terjun di dunia makanan itu berkahnya banyak. The Java Signature menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa. Cita rasa Indonesia tetap menjadi identitas, namun tingkat pedas dan karakter menu disesuaikan dengan selera konsumen dari berbagai negara, khususnya Indonesia. Bakso dan masakan Nusantara tak lagi hanya menjadi milik Indonesia, tetapi menjadi bahasa yang bisa dinikmati siapa saja. Dan mimpinya belum selesai. Selanjutnya, Chef Omar ingin mengembangkan catering, transportasi jemaah, hingga central kitchen untuk melayani jemaah umroh dan haji. Kepuasan saya ketika saya orang kampung, nggak sekolah, belajar otodidak dalam bidang memasak, terus masakannya bisa diterima di semua lidah ibaratnya. Itu suatu kebanggaan bagi saya yang luar biasa, karena saya orang kampung, orang desa, bisa membuat masakan dan bisa diterima di lidah mereka. Dan itu kayak ngimpi tapi itu terjadi gitu. Lahir dari keluarga sederhana, lulusan SMP, pernah nyantri, pernah merasakan kerasnya merantau, namun ada satu pesan dari ibunya yang terus ia pegang. Jangan pernah serakah terhadap dunia dan jangan menyakiti orang lain meskipun kita disakiti. Pesan almarhum ibu saya di saat sedang sakit, jangan pernah serakah dengan dunia karena dunia itu sebentar. Terus yang kedua yang sampai saat ini saya ingat, jangan pernah menyakiti orang walaupun orang itu udah melukai saya. Dari Madinah, Chef Omar terus meracik satu keyakinan bahwa makanan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk meninggalkan karya yang akan terus dikenang. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Citra positif tersirat dari jamaah haji asal Indonesia di Tanah Suci, salah satunya diantaranya di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Ketertiban dan kedisiplinan jamaah haji Indonesia terlihat ketika memasuki Raudhah Masjid Nabawi. Kedisiplinan selama menjalankan rangkaian ibadah di kota Madinah ditunjukkan oleh para jemaah haji Indonesia saat masuk ke Raudhah Masjid Nabawi. Setiap harinya jemaah dari berbagai kloter mendapat giliran masuk ke Raudhah secara tertib dengan pendampingan petugas PPIH. Mereka mengantri sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum memasuki Raudhah, jemaah diarahkan oleh petugas PPIH seksi khusus Masjid Nabawi agar tetap tertib, tidak berdesakan, serta mematuhi arahan petugas masjid. Seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan akan mendapatkan kesempatan masuk Raudhah sesuai giliran yang telah diatur melalui sistem penjadwalan. Per kloter, Pak. Jadi kita suruh baris per kloter,
baris dan nanti satu baris kita maju. Kalau udah disuruh masuk sama syarikahnya satu baris. Kenapa satu baris? Karena dihitung, Pak. Jadi nanti ada tim dari tim kami yang menghitung jumlah. Karena di sana pun nanti akan dihitung jumlahnya oleh syarikahnya. Kalau lebih, misalnya di hitungan di kita 100, di sana ternyata 115, itu kelebihan 15 dikeluarkan oleh syarikah. Hingga saat ini hampir 100% jemaah haji gelombang 2 telah berada di kota Madinah, Arab Saudi. Seluruh jemaah yang sudah tiba di kota Nabi telah melaksanakan ziarah ke makam Nabi atau Raudah dengan tertib yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Lebih dari 110.000 tasrih atau izin masuk Raudah telah dikantongi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia gelombang kedua. Angka ini melebihi jumlah jemaah Indonesia gelombang 2 yang berkisar 99.000 orang. Artinya seluruh jemaah dipastikan dapat berziarah ke makam Nabi, bahkan bisa lebih dari 1 kali jika menggunakan aplikasi Nusuk. Alhamdulillah kita telah mendapatkan 110.980 tasrih Raudhah untuk jamaah haji gelombang kedua. Ini artinya jumlah tasrih Raudhah yang kita peroleh melebihi dari jumlah jamaah haji Indonesia, dan ini menunjukkan semua jamaah haji gelombang kedua bisa masuk Raudhah. Bahkan juga ada di antara mereka masuk Raudhah lebih dari 3 kali, baik dengan menggunakan tasrih Raudhah dari Dakar Madinah ataupun dengan menggunakan aplikasi Nusuk Masar. Ini merupakan sebuah kegembiraan, kebahagiaan karena tahun ini menunjukkan layanan dari Kementerian Haji Arab Saudi luar biasa. Kita diberikan kemudahan kelancaran dan juga berkat kerjasama dari semua kalangan dan tentunya dukungan, perhatian, arahan dari Pak Menteri Haji dan Umroh dan juga Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh dan juga pimpinan, sehingga semua tugas untuk teman-teman dari tim Raudhah bisa melaksanakan dengan baik. PPIH mengimbau seluruh jemaah untuk tetap bersabar dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Dengan kedisiplinan dan ketertiban, seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah di Raudhah dengan khusyuk dan nyaman. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, di mana cara unik dilakukan Dr. Kloter 75 Embarkasi Solo saat sosialisasi kesehatan pada jamaah haji asal Banyumas, Jawa Tengah menggunakan bahasa ngapak. Sosialisasi dinilai efektif diterima jamaah dari berbagai usia. Oralin kue, orang ngomong, orang meriang, oralin kue. Inilah aksi Dr. Putri, tenaga kesehatan Kloter SOC 75 asal Banyumas saat menyampaikan sosialisasi bahasa ngapak yang dipilihnya untuk memudahkan pemahaman jemaah. Sosialisasi ini penting karena jemaah SOC 75 baru saja tiba di Madinah setelah menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah. Dalam sosialisasi, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan, mengantisipasi cuaca panas Madinah, dan saling menjaga, khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas. Bahasa ngapak itu adalah bahasa sehari-hari dari kita, terutama dari jamaah di Kabupaten Banyumas. Nah, tujuannya adalah menggunakan bahasa ngapak agar lebih mudah dimengerti, terutama untuk jamaah yang lansia. Karena banyak jamaah lansia kita yang tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga bahasa ngapak ini lebih mudah dimengerti dan masuk ke dalam pengertian dari jamaah-jamaah haji itu sendiri. Sosialisasi yang disampaikan dalam bahasa ngapak ini mendapat apresiasi jemaah. Materi sosialisasi dinilai lebih efektif terserap dan dipahami jemaah dari berbagai usia, khususnya lansia. Ini kan heterogen jamaahnya ya. Kalau yang muda-muda barangkali bahasa Indonesia mereka bisa. Tapi kalau yang tua-tua harus komunikatif, harus dengan bahasa ngapak, bahasa sehari-hari di Banyumas. Mungkin lebih maksimal ini ya, sangat efektif ya dibandingkan kalau maksimal menggunakan bahasa Indonesia ya murni ya. Kayaknya yang lansia, yang tua-tua ini kurang bisa memahami semuanya. Dengan ini kan ada guyon-guyonnya juga, ada humor-humornya. Dalam sosialisasi, digalakan juga kampanye penggunaan Oralit demi menjaga hidrasi dan elektrolit tubuh, serta penggunaan masker untuk mencegah penularan penyakit selama berada di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan mayoritas jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Sementara itu, proses pemulangan jamaah yang masih berada di Tanah Suci terus berlangsung sesuai jadwal.
Lebih dari 70% jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air hingga hari ke-21 fase pemulangan dari Arab Saudi. Berdasarkan data operasional haji, sebanyak 376 kelompok terbang dengan total 145.412 jemaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dan Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Sementara itu, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsya menyebutkan, proses pergerakan jemaah dari Makkah ke Madinah masih berlangsung secara bertahap sebagai bagian dari pemulangan gelombang kedua. Hingga saat ini, lebih dari 257 kloter yang membawa sekitar 98.505 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Madinah sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia. Adapun berkaitan dengan pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah yang telah memasuki tahap akhir, hingga hari ini sebanyak 257 kloter tercatat dengan 97.477 jemaah dan 1.028 petugas telah diberangkatkan. Dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Madinah mencapai sebanyak 98.505 orang. Sementara itu, jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia tercatat sebanyak 15.802 orang yang terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 diantaranya adalah petugas. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini menjadi salah satu penanda penting dalam rangkaian operasional haji tahun 1447 Hijriah, di mana pendaftaran terakhir jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Madinah dijadwalkan selesai pada hari ini. Dan dengan selesainya proses tersebut, mulai besok seluruh layanan operasional bagi jemaah haji Indonesia akan terfokus di Madinah. Dan di kota Rasulullah ini, para jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah dan ziarah sebelum kembali ke tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan masing-masing kloter. Ihsan menyampaikan petugas penyelenggara ibadah haji siap melakukan pendorongan terakhir jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 22 Juni pukul 8 waktu Arab Saudi. Petugas haji terus mengingatkan jemaah agar mematuhi aturan penerbangan, terutama terkait larangan bawa air zam-zam dalam koper bagasi, korek api, dan powerbank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana warga Gaza menggelar prosesi pemakaman untuk 3 warga Palestina, termasuk juru kamera Al Jazeera Mubasir Ahmad Wasas yang gugur dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Burij, Gaza Tengah. Insiden ini kembali menyorot keselamatan jurnalis yang bertugas di tengah konflik berkepanjangan. Keluarga dan warga berkumpul mengelilingi jenazah para korban sambil melangsungkan prosesi pemakaman dan menyampaikan duka mendalam. Koresponden Al Jazeera Ashraf Al-Siraj menegaskan kematian rekannya tidak akan menghentikan kerja jurnalistik di Gaza. Ia menyatakan para jurnalis akan terus menyampaikan informasi meski menghadapi resiko besar. لماذا قتلت إسرائيل أحمد وشاح؟ لأنه يغطي الفقراء، لأنه يغطي أن إسرائيل دمرت المدارس، لأنه يقول إن إسرائيل دمرت المستشفيات، لأنه يقول إن إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة. لهذا السبب قتل أحمد وشاح، لهذا السبب قتل محمد وشاح، لهذا السبب قدمت قافلة من الزملاء الصحفيين أكثر من 263 صحفيا يقتلون، ونحن نودعهم في ذات المكان. قبل شهرين ودعنا محمد وشاح الذي قتلته إسرائيل أيضا. ماذا تريد منا؟ تريد منا أن نسكت؟ لن نسكت. ها هي تقتل ونحن نتحدث ونقول للعالم أجمع إن هنا قضية يجب أن يعرفها العالم، إن إسرائيل تقتلنا، إسرائيل تبيدنا وتحرمنا من التعليم وتحرمنا من الدواء، تحرمنا من أبسط مقومات الحياة. Menurut Pusat Media Palestina, serangan yang terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 menewaskan Ahmad Washah yang berusia 25 tahun serta menyebabkan sejumlah orang terluka. Di sisi lain, militer Israel menyatakan operasi tersebut menargetkan sosok yang disebut sebagai operatif sayap militer Hamas yang juga bekerja sebagai jurnalis foto Al Jazeera. Dalam pernyataannya, IDF menyebut target dihabisi dalam serangan presisi di Gaza Tengah. Al Jazeera menolak tuduhan tersebut dan menyatakan pihaknya Israel berulang kali menyampaikan klaim yang mereka sebut tidak berdasar terhadap staf media. Menurut jaringan tersebut, langkah itu digunakan untuk membenarkan penargetan terhadap jurnalis yang meliput kondisi di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Puluhan aktivis dan pendukung Palestina berunjuk rasa di depan Kementerian Luar Negeri Spanyol di Madrid. Mereka menuntut pembebasan 10 relawan kemanusiaan yang ditahan di Libya saat dalam misi mengirimkan bantuan untuk Gaza. Dalam aksi solidaritas di kota Madrid, Spanyol, para peserta membawa bendera Palestina serta spanduk bertuliskan tuntutan pembebasan para relawan yang masih ditahan. Mereka juga menyerukan agar pemerintah Spanyol meningkatkan upaya diplomatik untuk memastikan keselamatan dan kepulangan para relawan. 10 relawan itu berasal dari berbagai negara, termasuk Spanyol, Polandia, Italia, Amerika Serikat, Argentina, Portugal, dan Tunisia. Mereka ditahan di dekat kota Sirte pada 24 Mei lalu saat mengikuti konvoi darat Global Sumut yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. O sea, la fe de vida ya la tenemos, o sea, sabemos que están vivos, porque hemos pasado un momento muy, muy feo cuando no sabíamos si estaban vivos o no. Ahora sabemos que están así, pero que están con interrogatorios interminables que psicológicamente les están haciendo daño. Entonces, por eso pedimos la liberación inmediata, porque además es lo que correspondería, no tienen ningún cargo contra ellos. Salah satu relawan yang ditahan adalah Alicia Armesto, jurnalis asal Spanyol yang juga menjabat sebagai sekretaris teknis Serikat Jurnalis Madrid. Kasus ini telah memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi dan federasi jurnalis internasional yang menuntut pembebasan tanpa syarat. Para pengunjuk rasa menilai langkah pemerintah Spanyol belum cukup kuat untuk menyelesaikan situasi tersebut. Creo que el gobierno español no está haciendo lo suficiente porque no es una prioridad para el gobierno. De hecho, digamos, no ha puesto ninguna sanción a Israel. Pihak otoritas Libya menyatakan para relawan ditahan karena tidak melengkapi prosedur hukum dan izin yang diperlukan untuk melintasi wilayah mereka. Sementara itu, konvoi Global Sumut yang terdiri dari lebih dari 200 peserta dari 35 negara terpaksa mengakhiri misinya pada akhir Mei setelah penahanan tersebut terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir selama dirinya masih menjabat. Pernyataan itu disampaikan di tengah berlangsungnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencari penyelesaian konflik. And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. Berbicara dalam JNS International Policy Summit 2026 di Yerusalem, Netanyahu menegaskan bahwa apapun hasil negosiasi yang berlangsung dengan atau tanpa kesepakatan, Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan saat Amerika Serikat dan Iran masih melanjutkan perundingan di Bergenstock, Swiss. Delegasi Amerika dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance, sementara Iran diwakili Ketua Parlemen Mohammad Bagher Kalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sebelumnya, kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran menyerukan penghentian operasi militer di seluruh front, termasuk Lebanon. Meski demikian, Israel menyatakan tidak menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Iran tegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon menjadi prioritas utama dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat yang berlangsung di Bergenstock, Swiss. Menilai gencatan senjata di Lebanon menjadi kunci bagi kelanjutan negosiasi dan penyelesaian konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Anggota tim negosiasi ekonomi Iran, Hossein Ghorbanzadeh, mengatakan bahwa isu Lebanon menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan bilateral maupun multilateral yang berlangsung di Bergenstock. Menurutnya, tanpa terwujudnya gencatan senjata di Lebanon, negosiasi mengenai isu-isu lain akan sulit dilanjutkan. Ghorbanzadeh menyebut penekanan terhadap penghentian perang di Lebanon disampaikan langsung oleh delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Kalibaf. Pihaknya optimis hasil konkret dapat dicapai menjelang berakhirnya sesi perundingan hari ini. Selain isu keamanan, pembahasan juga mencakup pencabutan sanksi terhadap Iran. Ghorbanzadeh mengatakan delegasi Qatar menunjukkan kesiapan untuk membahas klausul 11 dalam kesepakatan yang mencakup pelepasan aset-aset Iran.
Sementara itu, klausul 10 mengenai pengecualian sementara sanksi terhadap minyak dan produk turunannya, ia menyebut draft final telah diselesaikan. Iran berharap pengecualian dan pelonggaran sanksi tersebut dapat segera diberlakukan dalam waktu dekat. Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Burgenstock dimediasi oleh Pakistan dan Qatar. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memimpin delegasi Washington didampingi Steve Witkoff dan Jared Kushner. Sementara itu, delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah penting menuju tahap berikutnya dalam negosiasi damai antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, delegasi Iran tiba di Swiss untuk melakukan pembahasan teknis bersama Amerika Serikat terkait implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani guna mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kesepakatan jangka panjang di tengah situasi keamanan yang masih bergejolak di kawasan. Rekaman video menunjukkan delegasi Iran tiba di Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Rombongan dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dan tiba menggunakan pesawat bertuliskan Ninab 168. Nama tersebut digunakan sebagai penghormatan kepada anak-anak dan staf sekolah putri Sajareh Tayyebah yang tewas dalam serangan rudal sebelumnya. Pembicaraan dijadwalkan berlangsung di resort Burgenstock, Swiss, dengan mediasi dari Qatar, Pakistan, dan Swiss. Ketiga negara berupaya mengubah nota kesepahaman sementara menjadi dasar bagi penyelesaian konflik yang lebih permanen. Menurut laporan media, utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan Jared Kushner telah berada di Swiss untuk mengikuti perundingan. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, juga dikabarkan dalam perjalanan menuju Burgenstock dan diperkirakan akan bergabung dalam pembahasan tersebut. Negosiasi sebenarnya dijadwalkan dimulai pada Sabtu, namun agenda itu ditunda menyusul kembali memanasnya pertempuran antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani nota kesepahaman dengan Iran di Istana Versailles pada Rabu lalu. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menandatangani dokumen yang sama di Iran, sementara Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menambahkan tanda tangannya di Islamabad. Nota kesepahaman tersebut berisi 14 poin yang menyerukan penghentian segera operasi militer di seluruh front konflik, termasuk di Lebanon. Meski demikian, Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari kesepakatan tersebut dan masih melanjutkan operasi militer di wilayah Lebanon Selatan. Dalam kesepakatan itu, Iran berkomitmen membuka kembali jalur perdagangan melalui Selat Hormuz secara gratis selama 60 hari. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berjanji memulai pencabutan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran secara langsung dan menyelesaikan proses tersebut dalam waktu 30 hari. Hasil pembahasan di Swiss akan menjadi penentu arah implementasi kesepakatan Iran dan Amerika Serikat, sekaligus menjadi ujian bagi upaya perdamaian di Timur Tengah yang masih diliputi ketegangan bersenjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran tidak akan melepaskan haknya untuk melakukan pengolahan uranium. Iran menyebut langkah tersebut merupakan hak nasional yang tidak dapat dinegosiasikan meski pembahasan dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Berbicara di Teheran, Pezeshkian menyatakan tim negosiasi Iran akan terus melanjutkan perundingan dengan teguh dan penuh keyakinan. Namun menurutnya, Iran tidak akan tunduk pada tekanan maupun membiarkan hak pengelolaan uraniumnya dicabut. Pezeshkian juga menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mulai mengakui hak-hak Iran dalam program nuklirnya. Sementara itu, Qatar mengumumkan dimulainya KTT Danau Lucerne yang mempertemukan perwakilan Iran dan Amerika Serikat dengan mediasi Qatar dan Pakistan. Perundingan difokuskan pada gencatan senjata regional, masa depan Selat Hormuz, dan program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah beri subsidi produsen tahu tempe 2.000 per kilogram. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
membobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Satreskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, Saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan pemirsa, di mana pemerintah resmi memberikan subsidi kepada produsen atau perajin tahu dan tempe sebagai bagian dari pemberian paket stimulus masyarakat selama periode semester kedua tahun ini. Pemerintah resmi mengucurkan stimulus berupa subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram bagi produsen tahu dan tempe di Indonesia pada semester kedua tahun ini. Kebijakan strategis ini menyasar kuota produksi hingga mencapai 250.000 ton. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers di kantornya pada Senin petang. Ia menyebutkan bahwa subsidi ini merupakan bagian program stabilisasi harga pasokan pangan. Erlangga mengatakan pemberian subsidi tersebut dilakukan apabila harga kedelai sebagai bahan bakunya mengalami kenaikan dari harga acuan yang ditentukan oleh pemerintah. Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kg yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian. Dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Saat ini kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai sekitar 2,5 juta ton yang seluruhnya masih diimpor. Program tersebut telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah antisipasi lonjakan biaya produksi perajin imbas kenaikan harga kedelai beberapa waktu lalu akibat ketegangan konflik geopolitik Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, pemerintah menyiapkan berbagai insentif transportasi pada libur Nataru 2026-2027. Program tersebut meliputi diskon tiket kereta api, kapal pelni, hingga penerbangan domestik. Juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pemerintah menyiapkan berbagai insentif transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Hal ini disampaikan Dudi dalam konferensi pers stimulus perekonomian tahun 2026 di Kemenko Perekonomian Jakarta pada Senin petang. Dudi menyebut diskon sebesar 30% diberikan untuk tiket kereta api dan kapal pelni, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada periode Nataru. Selain itu, pemerintah juga kembali memberikan subsidi PPN DTP sebesar 11% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru, diskon akan diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027 dan 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027 serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP untuk periode 22 Desember hingga 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran sebesar 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Subsidi PPN DTP 100%
untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Pemerintah berharap dengan berbagai insentif transportasi yang disiapkan tersebut dapat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan saat libur Nataru, sekaligus mendorong peningkatan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto tekankan perbaikan kompetisi sepak bola nasional untuk meningkatkan kualitas timnas. Arahan tersebut disampaikan agar Indonesia mampu melahirkan timnas yang lebih kuat dan berpeluang lolos ke Piala Dunia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sepak bola nasional, termasuk pembenahan kompetisi dan persiapan agenda internasional seperti FIFA Series 2027. Hal tersebut disampaikan Mensesnek usai Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta pelatih Timnas Indonesia John Herman di kediamannya Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, 19 Juni lalu. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar mampu tampil di Piala Dunia. Menurutnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk membangun tim nasional yang lebih kuat dan kompetitif. Nah, sebagaimana kita ketahui kan kebetulan ini sudah jalan hampir 1 minggu lebih ya, pesta Piala Dunia 4 tahunan. Tadinya memang kita betul-betul berharap timnas kita bisa lolos tahun ini, namun sementara masih belum. Ya kalau boleh berpesan tentunya mari kita seluruh rakyat Indonesia setiap menikmati pertandingan sambil berdoa dan berharap dan menumbuhkan keyakinan bahwa suatu saat nanti timnas Indonesia harus bisa berlaga di Piala Dunia. Tentunya kan kalau kita memiliki keinginan lolos ke Piala Dunia, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih matang. Mungkin beberapa event-event seperti FIFA Series yang akan berlangsung tahun depan itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang, termasuk kalau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan tim nasional yang hebat, yang tangguh, yang penuh semangat untuk bisa mewujudkan seluruh mimpi rakyat Indonesia, timnas lolos ke Piala. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Herman mengaku terhormat dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dan menegaskan target membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ia juga menilai dukungan pemerintah menjadi modal penting dalam mewujudkan ambisi tersebut. A big thank you for the support always to football. It's massive in our country, and we're hoping we're going to take this team to a World Cup in 2030, and we will need everyone's support. His leadership and that passion for Indonesia is important for our players to know that we have our leader behind us. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong seluruh lulusan SMA Unggul Garuda untuk mengikuti seleksi beasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Adapun seluruh siswa binaan Sekolah Unggul Garuda untuk dapat bersaing secara terbuka dengan sekolah lain di tanah air. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vidyartini, mengungkapkan persaingan mendapatkan beasiswa terbuka secara luas. Tini menjelaskan lulusan SMA Unggul Garuda seperti salah satunya di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin harus mengikuti seleksi beasiswa Garuda Sarjana maupun beasiswa lainnya untuk mendapatkan kesempatan berkuliah di luar negeri. Saat ini para murid di SMA Unggul Garuda Transformasi memiliki keuntungan seperti program penguatan dan pembinaan sejak awal sehingga dapat bersaing dalam hal seleksi beasiswa. Hal ini disampaikan Tini saat jumpa pers di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin pada Senin pagi. Bersaing lagi.
Karena mereka sudah kita berikan pembekalan, kita sudah berikan konseling khusus dan lain-lain, dan berbagai program di SMA Unggul Garuda Transformasi yang tidak didapatkan di berbagai sekolah yang lain gitu ya. Jadi memang mereka bersaing lagi. Tapi tentunya kita juga memperhatikan, terutama yang sering menjadi catatan adalah bukan hanya dapat LOE di A, di B, di C, tetapi bidangnya ini sebenarnya relevan nggak sih dengan kebutuhan atau prioritas nasional gitu. Lebih lanjut, pemerintah memperhatikan relevansi program studi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan program prioritas nasional saat ini, sehingga mampu terjaring dengan tepat. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana pemerintah pastikan program Sekolah Garuda tetap memberikan ruang minat bagi peserta didik di bidang sosial humaniora. Adapun memang saat ini pemerintah tengah mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STM untuk dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tengah mendorong talenta baru melalui program SMA Unggul Garuda Transformasi untuk bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Secara teknis, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti-Saintek, Ardi Vindiartini, menjelaskan penekanan minat terhadap bidang STEM tidak mengesampingkan peran penting keilmuan sosial humaniora atau SOSHUM melalui program ini. Dirinya menekankan langkah pemerintah menggenjot talenta di bidang STEM tak lain tak bukan adalah untuk bersaing secara kompetitif dengan negara maju lainnya yang memiliki persentase talenta STEM di atas 30 hingga 40%. Hal ini disampaikan Tini saat jumpa pers di SMA Negeri Unggulan FH Tamrin, Jakarta pada Senin pagi. Kalau misalnya buka beasiswa garuda.ri di Kemdikti-Saintek, di situ sudah ada bidang-bidangnya. Jadi adik-adik dari awal sudah diajak untuk mengeksplorasi ke situ. Tapi kita tidak bisa memaksakan kan, karena saya kayaknya nggak ke situ deh minatnya. Nah, nanti eksplorasi minatnya ini bagaimana cara mengeksplorasinya, program itu yang juga salah satunya dikembangkan di SMA Unggul Garuda Transformasi, berkolaborasi dengan sekolah. Mungkin pernah mendengar college counseling yang tadi diceritakan oleh adik-adik yang 4 orang tadi. Kita juga bisa melihat peran dari college counseling ini menjadi sangat penting ya. Mungkin nanti dari sekolah juga bisa menceritakan bagaimana program college counselingnya sudah ada, tetapi kemudian dengan adanya program SMA Unggul Garuda Transformasi lebih matang, exposure-nya menjadi lebih banyak, college counselor-nya juga jadi lebih terpapar dengan berbagai strategi yang penting dan seterusnya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana pembangunan infrastruktur di daerah terus didorong untuk memperkuat konektivitas dan mendukung perekonomian masyarakat. Di Bengkulu, jembatan perintis Garuda di Kelurahan Taba Penanjung kini resmi rampung dan disambut oleh antusias warga. Jembatan perintis Garuda sepanjang 120 meter yang membentang di atas Sungai Rinduhati di Kelurahan Taba Penanjung, Kota Bengkulu, kini resmi selesai dibangun dan siap digunakan masyarakat. Kehadiran jembatan gantung tersebut menjadi akses penting bagi warga, khususnya untuk menuju lahan pertanian, perkebunan, dan persawahan. Pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi antara Satgas Jembatan Kodim Dol 407 Kota Bengkulu, pemerintah kelurahan, dan masyarakat setempat. Pembangunan jembatan perintis Garuda juga menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses masyarakat hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Selain mempermudah akses warga, jembatan tersebut juga diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Akses penghubung yang lebih aman dan representatif kini dirasakan warga desa Tanjung Sari, Majalengka, Jawa Barat. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar akses dan juga aktivitas ekonomi warga. Jembatan gantung perintis Garuda yang berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, telah rampung dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat. Jembatan yang melintasi Sungai Ciyongko tersebut memiliki panjang 32 meter dan lebar 1,5 meter dengan konstruksi yang aman untuk digunakan saat musim hujan. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda merupakan bagian dari program pembangunan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas antar wilayah masyarakat pedesaan. Kehadiran jembatan memberikan manfaat langsung bagi 1.472 warga yang selama ini membutuhkan akses penyeberangan yang lebih aman dan efisien.
Dalam keterangannya, Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infanteri Fahmi Guru Rahayu menyampaikan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga pun menyambut hadirnya jembatan dengan penuh syukur dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI yang telah membangun akses jembatan. Warga mengaku kini akses transportasi dan aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dan juga aman. Jihan Nabila, Sinbo TV, melaporkan. Pemirsa, di mana ribuan warga yang didominasi kaum emak-emak menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, wajan, hingga tampah. Mereka meminta agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan. Masa yang tergabung dalam kelompok emak muda ini memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Sambil membawa sejumlah peralatan dapur, mulai dari panci, penggorengan, sendok, hingga tampah sayur. Mereka menggelar aksi damai dengan tuntutan agar program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran dapat terus berlanjut. Mereka menilai program MBG sendiri dinilai tidak hanya membantu menurunkan angka stunting pada anak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi kaum perempuan dan emak-emak. Salah satunya mempercepat undang-undang MBG. Lalu kedua, mempercepat undang-undang perampasan aset korupsi. Karena saya rakyat Indonesia, karena saya emak muda, karena kami emak-emak lebih memiliki nurani, lebih peka. Dan saat ini kalau teman-teman berpikir atau melihat banyak juga kok. Jadi jangan terlalu memojokin kebanyakan itu. Karena hari ini banyak juga yang mendukung MBG. Sehingga kami memiliki 8 tuntutan. Percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi gratis, mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, lalu dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, dukungan terhadap ketahanan pangan nasional dan proyek strategis nasional PSN, dan menjaga persatuan bangsa melawan segala bentuk provokasi. Ketujuh, evaluasi terhadap pejabat yang tidak berkompeten dan tidak mendukung percepatan program pemerintahan atau pejabat bermuka dua. Dan terakhir, dukungan terhadap berkelanjutan kepemimpinan Prabowo Gibran. Selain menyuarakan keberlanjutan program MBG, masa juga menuntut 8 poin penting. Salah satunya adalah percepatan pengesahan UU Makan Bergizi Gratis dan UU Perampasan Aset Korupsi. Mereka berkomitmen akan terus konsisten mengawal jalannya pemerintahan agar program ini bisa dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Di tengah ramainya aksi mahasiswa yang menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, ribuan pelajar dan guru di Batam justru turun ke jalan, menyuarakan dukungan agar program tersebut tetap dilanjutkan. Sekitar 7.000 pelajar dan guru memadati dataran Engku Putri, Batam untuk menyampaikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, para peserta membawa berbagai spanduk berisi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta seruan agar program MBG tetap dipertahankan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam menyatakan, meski masih terdapat sejumlah kekurangan dalam tata kelola program, manfaat pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah tetap harus menjadi prioritas. Aspirasi yang disampaikan para peserta diterima oleh fraksi Gerindra DPRD Kota Batam yang berjanji akan meneruskan masukan tersebut kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, gelombang penolakan terhadap program MBG terus berlangsung di berbagai daerah. Sejumlah mahasiswa di Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon, hingga Medan menuntut program tersebut dihentikan karena dinilai membebani anggaran negara dan rawan penyimpangan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan program makan bergizi gratis masih menjadi perhatian publik dan terus menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaannya di berbagai daerah. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah berencana akan mengombinasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa dengan penanaman hutan mangrove. Langkah ini dinilai efektif sebagai perlindungan alami kawasan pesisir serta dapat menekan biaya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan pembangunan Giant Sea Wall menjadi kebutuhan mendesak, mengingat wilayah Pantura Jawa menghadapi ancaman akibat kenaikan muka air laut. AHY mengatakan sejumlah wilayah di Pantura mengalami penurunan muka tanah sekitar 5 hingga 20 cm per tahun. Oleh karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang lebih dari 500 km yang akan dikerjakan secara bertahap. Nantinya juga pemerintah akan mengkombinasikan pembangunan Giant Sea Wall dengan penanaman hutan mangrove. Giant Sea Wall ini adalah sebuah proyek flagship yang bisa dikatakan besar dan pasti akan cukup panjang prosesnya. Bukan hanya setahun 2 tahun, tapi juga bisa lintas generasi. Namun ada urgensi di sini ketika kita melihat fenomena alam terjadinya peningkatan permukaan air laut akibat global warming dan juga penurunan permukaan tanah. Dan kita harus proteksi Pantura Jawa. Kita akan fokus nanti di Teluk Jakarta dan di segmen Demak, Semarang, dan Kendal. Fokusnya di situ dulu, walaupun kami merencanakan bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dari Banten hingga Jawa Timur, kurang lebih 575 km. Nah, pendekatannya memang tidak hanya membangun tanggul pantai atau tanggul laut yang sifatnya keras, tapi juga kombinasi dengan yang sifatnya lebih natural, misalnya dengan mangrove. Di sana-sini kita akan kombinasikan itu sehingga selain menekan biaya, tapi juga justru lebih baik dan lebih sustainable. Di sini kami mencoba untuk mengkoordinasikan bukan hanya antar kementerian lembaga di tingkat pusat, karena melibatkan 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. DPR kecam keras kasus wanita disekap di Bandung 3 tahun. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan pemirsa, di mana Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman angkat bicara perihal kasus penyekapan seorang wanita yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dirinya mengecam keras atas tindakan pelaku yang dinilai merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Wanita berinisial YTR diduga dianiaya serta disekap kekasihnya berinisial TH selama 3 tahun di kamar kosnya di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wanita tersebut mengalami luka berat seperti tidak bisa melihat secara normal, bibir sumbing, sulit berbicara hingga tidak bisa berjalan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Habibur Rahman meminta aparat penegak hukum bergerak cepat untuk memburu pelaku hingga tertangkap. Oleh karena itu, ia mengatakan tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kekerasan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3, saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan
dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Saya minta kepada Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hukum harus ditegakkan dengan tegas demi keadilan bagi korban dan rasa aman masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Upaya konservasi gajah di Indonesia terus diperkuat melalui perlindungan dan pemulihan habitat alami. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur yang tetap memperhatikan jalur jelajah satwa demi menjaga kelangsungan populasi gajah di alam. Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga populasi gajah Indonesia sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati nasional. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan ancaman terbesar terhadap gajah kerap berasal dari hilangnya habitat alami. Menurutnya, Indonesia sebelumnya memiliki 42 kantong habitat gajah, namun saat ini jumlahnya tersisa sekitar separuhnya. Kondisi ini menunjukkan perlindungan gajah tidak cukup hanya berfokus pada penyelamatan individu satwa, tetapi juga harus menjaga dan memulihkan habitatnya. Pemerintah kini mendorong langkah yang lebih konkret melalui instruksi Presiden tentang perlindungan gajah. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembangunan koridor satwa, pemetaan ruang jelajah gajah, hingga memastikan pembangunan infrastruktur mempertimbangkan jalur migrasi satwa liar. Saat kawasan hutan mengalami fragmentasi, pemerintah juga menyiapkan koridor dan terowongan satwa agar gajah dapat berpindah dengan aman. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, konservasi bukan tentang memilih antara ekonomi atau ekologi. Konservasi adalah memastikan keduanya bisa berjalan berdampingan. Mari kita sama-sama jaga, lestarikan habitat gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Pemerintah menegaskan konservasi bukan memilih antara ekonomi atau ekologi, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan berdampingan secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di mana Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyoroti perihal permasalahan sampah yang saat ini masih menimbulkan persoalan. Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan sekitar 80% permasalahan sampah dapat diselesaikan pada tahun 2029 mendatang. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan terkelola, hingga gerakan pemilihan sampah rumah tangga. Pasalnya, persoalan sampah di Indonesia saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan. Zulhas mengatakan pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi. Nantinya untuk sampah organik akan didaur ulang menjadi energi atau listrik, sedangkan sampah organik yang basah diolah menjadi pupuk atau pakan ternak. Jadi memang sampah ini kan masalah kita ya, sudah 80 tahun lebih kita merdeka masih menimbulkan masalah yang besar. Kita bisa selesaikan asal kita bersama-sama. Oleh karena itu kita sudah bagi yang darurat seperti Bantar Gebang ada 71 kota, itu kita akan selesaikan paling lambat 2028 melalui teknologi yang kita sebut insinerator ya. Sampah diubah jadi listrik. Itu 2028 kita akan selesaikan. Nah sekarang seperti gedung-gedung yang dikelola seperti MPR, DPR, pasar, mall, kantor-kantor sekolah itu kita bisa selesaikan sampai tahun 2029 akan kita selesaikan semua ya. Melalui berbagai skema, ada RDF, ada pilorisis, banyak cara-caranya ya. Kemudian yang terakhir yang agak sulit itu memang rumah tangga. Nah kuncinya itu adalah pemilahan sampah organik dan anorganik. Kalau itu sudah kita pisah, yang anorganik nanti bisa didaur ulang, bisa banyak gitu, bisa jadi energi, bisa jadi listrik dan lain-lain. Tapi yang organik, yang basah ini bisa diolah menjadi pupuk atau makanan
pakan ternak dan lain-lain. Nah, maggot dan lain-lain ini bisa kita selesaikan. Nah, kuncinya adalah di pemilihan dan itu sudah dimotori oleh Gubernur DKI Pak Pram kemarin bulan lalu sudah melahirkan pergub pemilahan, dilanjutkan gerakan masif RT RW ya. Nah, Jakarta saya kira setahun 2 tahun akan selesai soal pemilahan, tinggal nanti mengangkutnya juga harus pisah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan pihaknya akan bersikap kooperatif dalam mendukung penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus pengurusan tenaga kerja asing atau TKA. Imigrasi juga mengaku telah melakukan langkah cepat untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan di internal kementerian. Dan kita lihat apakah benar-benar di dakwaan itu ada. Kalau itu ada, monggo dibuka. Kami juga sudah menghimbau kepada seluruh jajaran untuk bersikap kooperatif terhadap KPK. Buka seluas-luasnya, kasih akses lebar-lebarnya kepada KPK untuk bekerja. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan tenaga kerja asing merupakan kasus yang telah berlangsung sejak lama. Menanggapi adanya informasi mengenai kepanikan sejumlah pegawai terkait penarikan dana yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, pihak imigrasi justru memilih untuk bersikap kooperatif dan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK agar proses penanganan perkara berjalan secara maksimal. Di samping itu, Dirjen Imigrasi juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK, sembari terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Ya, itu kan kejadian pada saat yang lama. Jadi kami sendiri ya itu taunya dari teman-teman KPK, taunya dari teman-teman media. Jadi memang kalau hal itu memang ada, nanti tinggal dilihat proses hukumnya. Kemudian pada saat itu kan sudah dilakukan BAP dan kita lihat apakah benar-benar di dakwaan itu ada. Kalau itu ada, monggo dibuka. Kami juga sudah menghimbau kepada seluruh jajaran untuk bersikap kooperatif terhadap KPK. Buka seluas-luasnya, kasih akses lebar-lebarnya kepada KPK untuk bekerja sehingga semua permasalahan ini bisa selesai. Bukan hanya ini, kemudian juga ke depan kita juga akan melakukan komunikasi dengan KPK untuk membenahi. Pada saat ini kita juga sudah melakukan quick wins, kita membuat action plan terhadap langkah-langkah kita ke depan, mengevaluasi apabila memang ada kekosongan atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh petugas di lapangan untuk supaya ini kita tutup dan meminimalisir hal tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana 2 remaja tewas dan 1 orang lainnya luka bakar akibat kebakaran yang melalap rumah warga di Desa Kedongdong, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Minggu 21 Juni. Korban tewas terbakar karena tertidur pulas saat rumahnya dilalap si jago merah. Inilah detik-detik video amatir warga yang merekam si jago merah melahap rumah di Kecamatan Banjarwaringin, Garut, Jawa Barat pada Minggu 21 Juni 2026. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari konsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Dalam waktu singkat, api menjalar ke berbagai ruangan saat para penghuni tengah tertidur pulas. Sejumlah penghuni berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah, namun naas 2 orang lainnya terjebak dalam kobaran api dan dinyatakan tewas di tempat. Berdasarkan hasil identifikasi aparat setempat, jumlah korban dalam insiden ini berjumlah 3 orang, 1 alami luka-luka dan 2 lainnya tewas terbakar. Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia, ada 2 orang korban meninggal dunia serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah. Untuk korban diidentifikasi ada 3 korban yang mengalami dalam kejadian ini, yang 1 korban luka-luka dan segera langsung dilarikan ke Puskesmas Banjarwangi, dan yang 2 korban teridentifikasi meninggal dunia.
Petugas bersama pihak terkait masih melakukan pendataan kerugian material dan menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Kedua korban yang meninggal dunia telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Adapun korban yang mengalami luka bakar saat ini masih menjalani perawatan dan pemantauan intensif oleh tim medis. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di mana petugas kepolisian mengamankan puluhan orang di arena judi sabung ayam di salah satu rumah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan menyita ayam aduan, uang tunai serta pelengkapan arena sebagai barang bukti. Aparat unit Jatantras bersama Samapta Polrestabes Makassar menggerebek rumah yang dijadikan arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mendapati puluhan orang yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dalam penggerebekan ini. Selain itu, petugas juga menyita beberapa ekor ayam lengkap dengan perlengkapan arena aduan serta uang tunai senilai 5 juta rupiah. Puluhan orang beserta barang bukti kemudian dibawa menggunakan mobil patroli ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari 52 orang yang diamankan, 6 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AL, pemilik rumah, kemudian A, seorang petani, S, ST, dan H, yang berprofesi sebagai wira swasta, serta I, yang merupakan buruh harian. Tanggal 18 Juni 2026 sekitar pukul 21 sampai pukul 23.30 anggota kami unit Jatantras itu melakukan penggerebekan terkait tindak pidana perjudian, di mana perjudian itu menggunakan sarana ayam, jadi biasa dikatakan bahwa judi sabung ayam. Kalau di sini barang bukti yang kita sita itu adalah 2 ekor ayam, terus 6 buku catatan register dan dalam permainan, uang tunai kurang lebih 5 juta, 3 buah tempat arena, dan 2 buah timer digital. Waktu artinya timer digital itu membatasi waktu pertandingan. Aktivitas judi sabung ayam ini diketahui dikoordinasikan melalui grup WhatsApp untuk menentukan jadwal dan lokasi permainan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, prosesi pengecoran Rupang Buddha Nusantara pada bagian kepala atau Mustaka Rupang Buddha Nusantara dilaksanakan di Vihara Jakarta Dhamma Cakka Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan seiring memperingati Sangha Theravada Indonesia yang memasuki usia setengah abad atau 50 tahun untuk menyambut tahun kencana tersebut. Dengan mengusung tema menapaki jalan mulia, bersumbangsi untuk negeri, Panitia Nasional menyelenggarakan berbagai kegiatan yang salah satunya adalah pengecoran Rupang Buddha Nusantara di berbagai pulau di Indonesia. Tahap pengecoran bagian kepala atau Mustaka Rupang Buddha Nusantara dilaksanakan di Vihara Jakarta, Dhamma Cakka Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Tampak antusias ribuan umat Buddha se-Jabodetabek dan Pulau Jawa hadir dalam perayaan Tahun Sangha Theravada Indonesia STI ke-50 tahun atau setengah abad. Para umat dengan khusyuk mengikuti segala prosesi di mana rangkaian acara dimulai dengan menukarkan koin logam untuk bahan baku pengecoran. Rupang Buddha yang nantinya dirangkai hingga memiliki tinggi 5 meter ini dikenal dengan sebutan Rupang Buddha Nusantara dan nantinya akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Diketahui pada Mei 2025, Rupang Buddha ditemukan di reruntuhan kompleks Candi Sewu. Berdasarkan temuan ini, panitia menjadikannya sebagai prototipe dalam pembuatan Rupang Buddha Nusantara dengan sikap tangan Bumi Sparsa yang memiliki makna bumi sebagai saksi dari kumpulan kebajikan. Pembuatan menggunakan prototipe ini dikerjakan seniman Sugito Sutarmin dari Amarta Art Studio. Di dalam mengisi rangkaian Tahun Kencana ini, salah satu event yang dibuat adalah
pembuatan Rupang Buddha Nusantara yang dilakukan di berbagai wilayah perwakilan Nusantara. Kita telah melewati 6 kota sebagai perwujudan dari 6 pulau, mulai dari Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan ini merupakan bagian dari yang terakhir. Dan Rupang Buddha Nusantara adalah sebutan bagi kami bahwasanya Rupang Buddha ini memang dibuat dari Nusantara-Nusantara dan nanti disatukan menjadi Rupang Buddha. Rupang Buddha ini nanti setelah menjadi tingginya adalah 5 meter. Jadi cukup besar dan akan ditempatkan di wihara yang ada di Ibu Kota Negara, IKN. Kita tahu bahwa sejak didirikan SDI ini tentu visinya sangat kuat, misinya pun juga sangat terukur. Sehingga hari ini penandaan dengan pengecoran Rupang Buddha dengan pilihan Mudra Buddhis Parsa ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik sekali dalam pemahaman kami dari Kementerian Agama khususnya, bahwa Buddhis Parsa jadi saksi bahwa SDI telah berkiprah selama 20 tahun. Dan untuk mana itu ke depan akan merumuskan kembali visi 50 tahun ke depan. Dan apa yang dirumuskan, saya melihat keterlibatan para umat untuk bersama-sama berpartisipasi kontribusi dalam rangka perwujudan Rupang Buddha Nusantara ini menjadi sangat penting. Upacara pengecoran ini menjadi simbol persatuan bagi umat Buddha dalam peringatan setengah abad Sangha Theravada Indonesia, di mana logam yang digunakan dalam pengecoran ini sepenuhnya adalah donasi dari umat Buddha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana 2 orang ibu rumah tangga diamankan warga setelah terpergok mencuri 100 renceng sampo, belasan liter minyak goreng hingga kopi di toko grosir di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Dari pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Kamera CCTV di sebuah toko grosir di kawasan Kemiling, Bandar Lampung, merekam aksi 2 ibu rumah tangga saat melakukan pencurian. Kedua pelaku berinisial IR, warga Bandar Lampung, dan ROS, warga Pringsewu ini terlihat berpura-pura menjadi pembeli untuk mengambil sejumlah barang dagangan. Saat karyawan sibuk melayani pelanggan yang ramai, barang-barang ini dipindahkan ke dalam kendaraan yang sudah disediakan pelaku lainnya di luar lokasi. Setelah menyadari kehilangan barang, pemilik toko beserta warga langsung mengamankan 2 pelaku, kemudian menyerahkannya ke polisi. Sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut keduanya merupakan residivis kasus serupa yang sudah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan modus yang sama. Barang bukti yang diamankan antara lain 100 renteng sampo, 12 liter minyak goreng, kopi, dan sejumlah pakaian dengan total kerugian mencapai 3 juta rupiah. Untuk aksinya, kebetulan pelaku ini bertiga, yang satu supir. Untuk pada saat melakukan tadi pengutilan atau pencuriannya itu, mereka berdua, yaitu saudari IR dan saudari ROS. 2 orang pelaku ini sudah melakukan untuk di Bandar Lampung ini. Yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolres bahwasanya ada salah satu pelaku berinisial ROS pernah melakukan juga atau pernah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu di daerah Kedaton, yaitu MBK. Untuk yang kedua yaitu di Kemiling, pada saat ini yang kami laksanakan penangkapan yaitu di Toko Gali. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang turut terlibat. Sementara kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, di mana aksi pencurian kendaraan bermotor di dalam Gang Ciparey, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi di siang hari di pemukiman padat penduduk.
Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencurian kendaraan bermotor beraksi di dalam Gang Ciparai, Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 19 Juni 2026 siang. Dua orang berboncengan sepeda motor memakai helm, melintas dalam gang dan mengintai situasi di sekitar lokasi. Para pelaku yang berboncengan lalu turun dari motor mendekati kendaraan yang diincar, sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi. Pelaku menggasak sepeda motor incaran dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, memanfaatkan momen sepi di saat warga tengah beristirahat, langsung menyatroni motor warga yang terparkir di depan rumah dan membawanya kabur dari lokasi. Putri sang pemilik motor mengatakan dirinya baru mengetahui motornya dicuri ketika selesai beristirahat dan ingin pergi bekerja. Pagi saya kerja, itu saya motor taruh di sana. Emang kebetulan saya itu motor balikin motor, ditaruh di sana. Saya istirahat dulu, sekitar jam 1 jam 2 itu saya mau berangkat kerja. Saya siap-siap, bubar, mandi dan lain-lain. Pas jam 3 kurangan saya keluar itu motor udah nggak ada. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.